lagi di Explorer Museum bersama dengan Jeff Simgo. Dan hari ini kita akan jalan-jalan seru lagi nih di museum. Dan kali ini ada di Museum Olahraga di Taman Mini Indonesia Indah. Dan tentunya buat kalian semua pencinta olahraga, jangan bilang cinta olahraga kalau belum pernah ke Museum Olahraga. Karena apa? Di sini kita banyak sekali aktivitas, banyak sekali pelajaran yang bisa diketahui terkait olahraga tentunya. So, jangan kemana-mana, tetap di Explorer Museum. Kita akan cari tahu banyak tentang sejarah, koleksi, dan juga aktivitas yang bisa dilakukan di Museum Olahraga. Hai Explorer, sekarang kita sudah ada di dalam Museum Olahraga dan tentunya sekarang saya sedang berada di dalam museum bersama dengan Pak Win. Halo, apa kabar Pak Win? Pak Win ini adalah selaku pengelola Museum Olahraga. Nah, Pak Win, kita mau tanya-tanya nih, Explorer di rumah juga pastinya penasaran banget tentang Museum Olahraga. Sebenarnya sejak kapan sih Pak Win Museum Olahraga ini didirikan? Ya, terima kasih Mas. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu. Sebenarnya Museum Olahraga ini dimulai ide awalnya dari tahun 1981. Nah, pada saat itu Bapak Abdul Ghafur yang dulu sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga mencetuskan idenya, di mana kalau ada museum yang khusus menyimpan benda-benda tentang olahragawan terbaik Indonesia. Nah, terus seiring dengan berjalannya waktu, tahun 87 itu peletakan batu pertama di sini. Nah, secara resminya tanggal 20 April 1989 diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, ini Museum Olahraga juga museum pertama yang ada di Taman Mini. Jadi sekarang ada 20 museum. Nah, Museum Olahraga termasuk yang mengawali bangunan museum ide tentang museum. Oke, jadi Explorer, ternyata museum ini adalah salah satu awal-awalnya nih Pak ya, museum yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, sebenarnya nih Pak, mungkin Explorer di rumah juga mau tahu nih, konsep dari Museum Olahraga ini sebenarnya apa sih Pak? Tadi kan saya di depan tuh Pak, ada bangunan yang mirip bola ya, mirip bola. Kemudian sekarang kita berada di sebuah patung, ini olahraga apa nih Pak? Ya, ide pembangunan dari Museum Olahraga itu kenapa tadi Mas bilang berbentuk bola itu karena pada saat itu dan hingga sekarang mungkin, nah itu olahraga yang paling populer di Indonesia itu kan sepak bola. Sepak bola ya. Jadi para pembangun awal di sini dia menggunakan ide awal itu bentuknya bola. Nah, kemudian ini patung tentang loncat indah. Loncat indah ya. Nah, ini menggambarkan atlet dulu ada namanya Soraya Peruca. Jadi karena beliau sudah berprestasi, nah kita abadikan di sini. Nah, ini yang bikin juga bukan seniman sembarangan. Nah, mungkin namanya Inyoman Warta. Jadi yang tapi buatan Indonesia. Buatan Indonesia luar biasa sekali. Oke, nah konsepnya sendiri apa nih Pak dari museum ini? Kenapa ruangan ini juga berbentuk lingkaran ya? Kemudian itu mungkin ada arti-artinya gitu nggak sih Pak? Ya, artinya kita di sini ada 3 level, dalam arti lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Lantai pertama itu menggambarkan tentang kita sebelum ke atas. Nah, kita ada penggambaran tentang olahraga. Kita pengenalan tentang olahraga dulu. Terus lantai kedua itu berisi tentang hibah-hibah koleksi dari olahragawan. Jadi di sini kita tiap tahun ada program untuk, karena olahraga itu dinamis ya. Jadi tiap tahun ada gelaran, tiap tahun ada event. Jadi tiap tahun atau 2 tahun sekali kita ambil tentang hasil-hasil medali atau perlengkapan dari atlet-atlet. Nah, yang lantai ketiga, nah itu kita namakan Hall of Fame. Jadi istilahnya puncak-puncak tertinggi dari prestasi olahragawan. Nah, puncak tertinggi di olahraga itu kan ada 2. Yang pertama itu kalau multi event itu Olimpiade. Nah, kalau yang single event itu kejuaraan dunia. Jadi yang di puncak itu hanya mereka yang pernah mendapat medali, berprestasi, atau mereka yang pernah ikut serta.
gitu. Oke, jadi sebenarnya atlet-atlet Indonesia ini juga punya banyak prestasi ya Pak ya. Oke, jadi buat para explorer yang belum tahu nih atlet-atlet Indonesia siapa aja yang punya prestasi, langsung bisa datang ke Museum Olahraga di Hall of Fame di lantai ketiga ya. Di lantai 3. Jadi keren banget nih buat para explorer ya. Tentunya mungkin explorer juga ada yang kepengen jadi atlet-atlet berprestasi tentunya ya Pak ya. Oke. Nah Pak, tapi tujuan sendiri museum ini didirikan itu untuk apa nih Pak? Tujuannya kita sebenarnya pengen mengumpulkan, merawat, melestarikan. Jadi kita namakan sih benda-benda koleksi olahraga prestasi atau koleksi olahraga tradisional. Kita di sini ada 2. Jadi ada koleksi tentang olahraga prestasi, tapi juga ada koleksi tentang olahraga tradisional. Nah, tujuan utama kita ingin memberikan inspirasi ke peserta didik atau masyarakat secara umum bahwa ini atlet-atlet yang sudah pernah membanggakan, mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional dan juga sebagian ada yang di kancah nasional. Jadi mereka terinspirasi dan kemudian tertarik untuk menjadi atlet, istilahnya regenerasi. Jadi setelah atlet yang sekarang, kalau bisa kan ada terus tumbuh berkembang. Nah, terus tujuan kita pengenalan olahraga tradisional itu juga biar masyarakat sekarang mengerti, tahu tentang olahraga atau permainan yang ada, olahraga tradisional yang ada di desa. Kalau tadi Bapak bilang untuk masyarakat umum, kemudian untuk anak-anak didik, sebenarnya target pengunjungnya ini siapa Pak? Justru lebih ke arah anak-anak atau ke masyarakat umum nih Pak? Ya mungkin kita ada 2 ya. Kalau kita seperti saya bilang tadi memberikan inspirasi, itu tujuan kita ke anak-anak karena kita pengen ada muncul bibit-bibit baru tentang olahragawan nasional. Nah, kalau yang umum tujuan kita istilahnya biar mereka mengetahui, biar mereka istilahnya wah bangga ini loh, ini atlet-atlet yang pernah mengharumkan nama Indonesia di olahraga, event olahraga. Nah, jadi buat para explorer jangan pernah ngaku cinta olahraga nih kalau belum pernah datang ke museum olahraga ya Pak ya. Karena di museum olahraga ini untuk para atlet maupun yang non atlet akan dapat yang namanya inspirasi. Nah, terus kemudian ini Pak, kalau misalkan sekarang kan dunia udah terdigitalisasi nih Pak ya, ada teknologi-teknologi baru nih explorer. Apakah museum olahraga juga mengadap teknologi-teknologi tersebut yang bisa diterapkan di museum ini Pak? Ada nggak Pak kira-kira Pak? Baik. Untuk digitalisasi museum, di museum olahraga sendiri kita sudah melakukannya. Sudah ada ya digitalisasi ya? Dengan jadi, apa Pak? Jadi kalau bisa dibilang kita sedikit museum yang sudah menerapkan digitalisasi. Nah jadi mungkin saya contohkan, pertama itu kita namakan augmented reality. Augmented reality itu jadi kalau selama ini masyarakat mengunjungi museum pasti akan disajikan dengan narasi-narasi yang panjang, terus pasti mereka juga malas membaca. Nah, tapi sekarang di Museum Olahraga, jadi pengunjung sebelum masuk mereka bisa download di Google Play aplikasi namanya CG. Itu aplikasi ya, basisnya ya. Oke. Nah, kemudian di titik-titik tertentu, mereka bisa men-scan lewat HP-nya sendiri, lewat smartphone-nya sendiri. Nah, kemudian muncul tayangan video yang ada suaranya juga mengenai profil tentang tema yang di-scan tersebut. Langsung di-scan, langsung ada videonya, informasi semua ada di situ. Di sini ada 60 titik juga. Ada berapa? 60 titik. 60 titik explorer. Jadi keren banget nih kalau misalkan explorer datang ke museum olahraga ya Pak ya, cukup download mobile apps-nya namanya CG. Ya, CG langsung di-scan di beberapa titik tertentu yang memang sudah ditentukan, bisa langsung dapat informasi nih explorer. Keren banget nggak ini museum benar-benar terdigitalisasi ya Pak ya. Tentunya mengikuti perkembangan zaman. Tapi ngomong-ngomong mengikuti perkembangan zaman nih explorer, mungkin dari Pak Win sendiri ada nggak Pak saran-saran atau rencana-rencana pengembangan untuk museum olahraga ini? Walaupun ini udah keren banget kan ya Pak ya. Nah, mungkin ada lagi nggak Pak yang mau dikembangkan? Mungkin yang ke depan kita pengen sih membuat seperti kayak di time zone. Oke. Jadi ada beberapa permainan olahraga yang dimasukin ke sini. Jadi pengunjung nggak hanya melihat, nggak hanya belajar dari sini, tapi juga mereka langsung belajar. Jadi rekreasinya nggak hanya edukatif, juga rekreatif juga.
Oke, jadi selain sasarannya untuk edukasi, Ya. juga untuk rekreasi gitu ya Pak ya. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya ada berapa cabang olahraga nih Pak yang di show di museum olahraga ini Pak? Kalau cabangnya kita ada beberapa ya. Jadi kita di sini saya mungkin jelasin tentang koleksi. Ya. Di sini koleksi kita hampir lebih dari 2000 koleksi. 2000 koleksi. 2000 koleksi. Nah, itu sekitar 250 olahragawan yang sudah menghibahkan. Oke. Kadang-kadang ada olahragawan yang nggak bersedia juga. Jadi kita menghubungi mereka, kita bicarakan bahwa misalnya barang mereka dihibahkan ke museum, itu nggak hanya dilihat oleh keluarganya saja. Nah, kalau di museum, kalau di rumah itu kan otomatis keluarganya saja yang lihat. Betul. Tapi di museum bisa seluruh kalangan, Semua seluruh orang masyarakat ya, Pak, ya. ada. Oke Pak Wi, nah mungkin kan tadi Bapak udah jelasin nih Pak, tapi sebenarnya di museum ini juga ada nggak Pak aktivitas-aktivitas olahraga misalkan berenang atau main basket atau apa, ada nggak Pak aktivitas di sini Pak? Ya, selain tadi kita mengajak pengunjung untuk belajar, kita juga ngajak pengunjung untuk terjun langsung di olahraga. Jadi di sini kita menyediakan beberapa sarana. Nah, di belakang ada lapangan tenis, terus juga ada aktivitas panahan juga. Ada panahan Pak? Ada panahan. Oke, boleh nanti kita coba ya Pak ya? Coba. Oke. Terus juga futsal, panjat dinding. Terus kita setiap hari Kamis, terus juga hari Senin itu ada senam. Kemudian ada gym juga. Oke, nah Explorer tentunya baru datang ke museum olahraga aja nih, Jeffrey bener-bener merasa sporty banget nih, kayak sehat banget ada di sini. Padahal cuma baru ngunjungin aja nih. Jadi kalau misalkan para Explorer yang cinta olahraga harus banget datang ke museum olahraga. Nah, tentunya Explorer juga penasaran nih Pak, aktivitas-aktivitas apa yang bisa dilakukan di sini dan juga koleksi-koleksi yang ada di museum olahraga ini. Nah, tentunya jangan kemana-mana, kita akan lihat dan saksikan lagi. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Explore the Museum.